Pulau Dewa Lebur. Kisah ini menceritakan tentang peperangan antara Sang Hyang Menang melawan Nabi Sulaiman yang berakhir dengan kehancuran Pulau Dewa, dan disambung dengan berdirinya Kahyangan Tengguru. Sumber dari penyusunan kisah ini adalah Serat Paramayoga karya Ngabehi Ranggawarsita, dengan sedikit pengembangan. Naga Anantawasesa meminta perlindungan. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Menang menerima kedatangan sang mertua, yaitu Prabu Hari, beserta Patih sang adik. Yang dibicarakan adalah rencana Prabu Hari untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada cucunya, yaitu Sang Hyang Tunggal. Namun, Sang Hyang Menang menjelaskan bahwa saat ini putra pertamanya itu sedang pergi berkelana. Rupanya Sang Hyang Tunggal mewarisi sifat turun-temurun dari para leluhur yang suka mengembara dan melakukan tapa brata. Sang Hyang Menang juga menceritakan bahwa Dewi Sahoti saat ini sedang mengandung untuk yang kedua kalinya dan mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Prabu Hari sangat senang mendengar berita gembira ini dan tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Tiba-tiba datang seorang raja jin berwujud ular besar bernama Naga Anantawasesa dari kerajaan Saptapratala yang mengaku ingin menjadi pengikut Sang Hyang Menang. Tadinya ia adalah penganut agama Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman di kerajaan Bani Israel, namun kemudian tertarik untuk berpindah menjadi penganut agama dewa. Hal ini didengar oleh pemuka bangsa jin yang mengabdi kepada Nabi Sulaiman, bernama Jin Sakar. Terjadilah perselisihan di mana Jin Sakar memaksa Naga Anantawasesa supaya kembali memeluk agama Nabi. Naga Anantawasesa menolak dan terjadilah pertempuran. Karena jumlah pasukan Jin Sakar lebih banyak, ia pun terdesak dan melarikan diri menuju Kahyangan Pulau Dewa untuk meminta perlindungan. Tidak lama kemudian, Jin Sakar datang menyusul dan meminta supaya Naga Anantawasesa diserahkan kepadanya. Jin Sakar juga memperingatkan Sang Hyang Menang agar meninggalkan agama dewa dan kembali kepada agama yang benar, yaitu yang sudah turun-temurun sejak zaman Nabi Adam. Apalagi saat ini yang menjadi pemuka agama adalah Nabi Sulaiman, yang juga merajai bangsa manusia, jin, dan segala jenis binatang di wilayah Bani Israel. Sang Hyang Menang mengatakan bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Prabu Hari kesal melihat ulah Jin Sakar dan menantangnya keluar. Pertemuan pun dibubarkan. Kelahiran Sang Hyang Hening dan Dewi Suyati. Sang Hyang Menang menemui istrinya, Dewi Sahoti yang hendak melahirkan. Tidak lama kemudian lahirlah sepasang akian, laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memancarkan cahaya. Sang Hyang Menang memandikan keduanya dengan Tirta Marta Kamandanu, sehingga memiliki wujud bayi dan dalam waktu singkat berubah pula menjadi dewasa. Sang Hyang Menang lalu memberi nama untuk mereka berdua. Yang laki-laki diberi nama Sang Hyang Hening, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Suyati. Jin Sakar menjadi pengikut Sang Hyang Menang. Prabu Hari berhadap-hadapan dengan Jin Sakar. Terjadilah pertempuran antara pasukan Jin Kahyangan Pulau Dewa melawan pasukan Jin Kerajaan Bani Israel. Pada mulanya pihak Pulau Dewa terdesak kewalahan. Namun kemudian Sang Hyang Menang turun ke medan laga dan mengeluarkan aji pangabaran, membuat Jin Sakar dan para prajuritnya terkulai lemas tanpa daya dan menyerah kalah. Jin Sakar mohon ampun dan menyatakan diri tunduk kepada Kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Menang lalu bertanya mengapa Nabi Sulaiman bisa begitu berkuasa terhadap segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, jin, serta binatang. Jin Sakar menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin pusaka pemberian Tuhan bernama cincin maklukat gaib yang menjadi daya kesaktiannya. Sang Hyang Menang tertarik dan ingin memiliki cincin pusaka tersebut. Prabu Hari menasihati bahwa menginginkan benda milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Namun Sang Hyang Menang mengabaikan nasihat mertuanya dan tetap memerintahkan Jin Sakar untuk pergi mencurinya. Jin Sakar menyatakan sanggup dan segera berangkat meninggalkan Kahyangan Pulau Dewa menuju ke negeri Bani Israel. Sementara itu, Prabu Hari menjenguk Dewi Sahoti yang baru saja melahirkan dan menemui kedua cucu barunya dengan penuh sukacita. Setelah itu, ia dan Patih sang adik mohon pamit pulang ke kerajaan Keling. Jin Sakar mencuri cincin maklukat gaib.
Jin Sakar tiba di tempat tujuan dan diam-diam menyusup ke dalam kamar tidur Nabi Sulaiman. Ketika sang Nabi sedang mandi, cincin makhlukat gaib ditinggal di dalam kamar tidurnya. Jin Sakar yang sudah hafal kegiatan sehari-hari Nabi Sulaiman pun dapat mencuri cincin tersebut dan memakainya di jari. Ketika Nabi Sulaiman selesai mandi dan hendak mengambil cincin itu, Jin Sakar lebih dulu menyerangnya sampai pingsan dan kemudian melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah memakai cincin pusaka tersebut, Jin Sakar menjadi lupa diri. Ia pun menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan duduk di atas tahta memimpin segenap rakyat Bani Israel. Setelah 40 hari bersenang-senang, Jin Sakar akhirnya teringat pada Sang Hyang Menang. Ia lalu meninggalkan kerajaan Bani Israel dan kembali menuju kahyangan Pulau Dewa. Nabi Sulaiman mendapatkan kembali cincin makhlukat gaib. Rupanya perbuatan Jin Sakar mencuri cincin makhlukat gaib dan menyamar menjadi Nabi Sulaiman telah diketahui oleh para jin lainnya. Mereka pun mengejar Jin Sakar dan berhasil menyusulnya. Terjadilah pertempuran di atas laut. Jin Sakar terdesak kewalahan dan cincin makhlukat gaib pun jatuh ke dalam laut. Ia kemudian melarikan diri kembali ke kahyangan Pulau Dewa. Sementara itu, nasib Nabi Sulaiman yang telah dibuang ke laut oleh Jin Sakar ternyata dapat diselamatkan oleh para pencari ikan dalam keadaan sakit parah. Ia pun dirawat di desa nelayan dan setiap hari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberi kesembuhan. Doa tersebut akhirnya dikabulkan. Cincin makhlukat gaib yang jatuh ke laut telah digigit oleh seekor ikan, dan ikan itu kemudian ditangkap para nelayan. Mengetahui ada yang aneh pada mulut ikan tersebut, para nelayan pun mempersembahkannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat gembira bisa menemukan kembali cincin makhlukat gaib dan langsung mendapat kesembuhan. Ia pun berterima kasih kepada para nelayan dan segera kembali ke kerajaan Bani Israel. Sang Hyang Tunggal berkeluarga. Di kahyangan Selongkandi, Sang Hyang Darmajaka telah memiliki 5 orang anak bernama Dewi Darmani, Sang Hyang Darmana, Sang Hyang Triyarta, Sang Hyang Caturkaneka, dan Sang Hyang Pancaresi. Adapun Dewi Darmani telah dinikahkan dengan Sang Hyang Tunggal putra sulung Sang Hyang Menang. Dari perkawinan itu telah lahir 3 orang putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Telah cukup lama Sang Hyang Tunggal tinggal di kahyangan Selongkandi. Pada suatu hari ia bermimpi melihat kahyangan Pulau Dewa hancur lebur karena bencana alam besar-besaran. Seketika ia pun merasa cemas terhadap keselamatan orang tuanya. Maka, ia lantas mohon pamit kepada Sang Hyang Darmajaka untuk pulang ke Pulau Dewa. Sang Hyang Darmajaka pun memberikan izin, serta berharap Sang Hyang Menang sekeluarga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nabi Sulaiman menghancurkan Pulau Dewa. Di kahyangan Pulau Dewa, Sang Hyang Menang menerima kedatangan Jin Sakar yang baru kembali dari menjalankan tugas di kerajaan Bani Israel. Jin Sakar memohon ampun karena dirinya telah lupa diri sehingga pada akhirnya gagal mendapatkan cincin makhlukat gaib. Sang Hyang Menang menerima laporan tersebut dengan perasaan pasrah kepada takdir Tuhan. Ia juga merasa bersalah karena tidak sepantasnya menginginkan benda milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Sang Hyang Menang kemudian menyambut kedatangan Sang Hyang Tunggal putra sulungnya. Mereka lalu saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Sampai akhirnya, Sang Hyang Tunggal menceritakan mimpi buruk yang telah dialaminya. Baru saja Sang Hyang Tunggal mengakhiri cerita, tiba-tiba terjadi bencana alam besar-besaran melanda Pulau Dewa. Ternyata Nabi Sulaiman telah datang secara diam-diam untuk menghukum Jin Sakar dan para pengikutnya yang telah berkhianat. Ia memasang pusaka kasang tumbal, sehingga menyebabkan Pulau Dewa diguncang gempa bumi dan banjir besar, serta Gunung Tunggal pun meletus hebat. Para jin pengikut Pulau Dewa menjadi kocar-kacir dan berteriak-teriak mohon ampun. Sang Hyang Menang merasa tidak mampu menghadapi tumbal yang dipasang Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk pergi mengungsi. Selain itu ia juga mengetahui cerita zaman dulu, bahwa Sayyidina Anwas pernah bersumpah akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar, dan inilah saatnya sumpah itu menjadi kenyataan. Dalam keadaan gawat itu,
Naga Anantawasesa mengusulkan supaya Sang Hyang Menang sekeluarga mengungsi saja ke tempat tinggalnya di kerajaan Saptapratala yang terletak di dalam perut bumi. Sang Hyang Menang akhirnya menerima usulan tersebut dan segera berangkat dengan dipandu Raja Jin berwujud ular besar itu. Sang Hyang Menang membangun Kahyangan Tengguru. Beberapa tahun kemudian Prabu Hari datang menemui Sang Hyang Menang di kerajaan Saptapratala dan menyampaikan berita bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia karena usia tua. Sang Hyang Menang sekeluarga pun muncul kembali ke permukaan bumi, namun saat itu Pulau Dewa sudah hancur berkeping-keping menjadi pulau-pulau kecil. Sang Hyang Menang kemudian pindah ke pegunungan Himalaya dan mendirikan kahyangan baru yang tidak kalah indahnya di puncak Gunung Tengguru. Sementara itu, Prabu Hari menyatakan turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal lalu memboyong Dewi Darmani dan ketiga putra mereka untuk tinggal di sana. Sementara itu, Naga Anantawasesa yang telah berjasa besar dengan menyediakan kerajaan Saptapratala sebagai tempat pengungsian Sang Hyang Menang sekeluarga juga mendapatkan anugerah. Ia pun menjadi menantu Sang Hyang Menang, yaitu dinikahkan dengan Dewi Suyati.